جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, terakhir sampai mana kira-kira insyaallah? Kita udah syarat syahadat, arti syahadat la ilaha illallah, arti syahadat Muhammad Rasulullah. Kok perasaan sudah lama begitu? Sepertinya kita di iman kalau nggak salah. Iman, ya. Ya. Martabah yang tsaniyah yaitu iman, tingkatan kedua yaitu iman. Poin pertama kan Islam, basic ya. Tingkatan kedua itu iman. Dan dikatakan di sini al-martabah tsaniyah, tingkatan kedua maksudnya tingkatan agama Islam. Baik, kita akan membahas tentang definisi iman terlebih dahulu menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena definisi iman di kubu kaum muslimin sendiri ada beberapa macam akidah tentang iman dan definisi iman. Antara Ahlus Sunnah dengan Murji'ah beda, Ahlus Sunnah dengan Khawarij beda, Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah beda, Ahlus Sunnah dengan Karramiyah juga beda, Ahlus Sunnah dengan Jahmiyah juga beda. Ya, jadi kisaran ada 5 atau 6 varian pemahaman tentang iman itu sendiri. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka iman itu adalah at-tasdiqu bil janan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Nanti yang dikatakan di sini nanti insyaallah. Iman menurut bahasa artinya tasdiq. Tasdiq itu mempercayai. Adapun menurut istilah syariat yaitu iman adalah meyakini dengan hati. Yaitu al-i'tiqad bil janan. Ya. Kemudian al-lafzu atau al-qaul bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Dan al-amal bil arkan, membuktikannya melalui amal perbuatan anggota tubuh. Ya, dan iman itu yazid wa yanqus, menurun dan bisa bertambah dan menurun. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan iman terdiri dari 73 cabang. Maka barang siapa yang menganggap bahwa iman itu sekadar mempercayai dari segi syariat mempercayai, maka itu kesalahan besar. Ya. Jadi ada beberapa mazhab di kubu kaum muslimin yang mereka saling berbeda pandangan tentang hakikat iman itu sendiri. Adapun kita Ahlus Sunnah menyatakan bahwasanya iman itu ada di hati, di lisan juga, dan di anggota tubuh, amalan anggota tubuh. Dan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini berarti iman 4, yaitu qaulul qalb, ya, kemudian amalul qalb, kemudian qaulul lisan, kemudian amalul badan. Ya, ana ulangi, iman ada 4 dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yaitu qaulul qalb, perkataan qalbu. Seperti keyakinan antum di qalbu itu, apa keyakinan antum tentang sesuatu, maka itu iman. Apa yang antum yakini, maka itu adalah terbitan perkataan hati antum. Kalau antum meyakini adanya jin, maka ini berarti suatu iman. Kalau antum meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, ini juga merupakan iman.
Antum meyakini Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, maka ini juga iman. Maka segala keyakinan qalbu itu adalah perkataan qalbu. Apa yang dikatakan qalbu adalah apa yang diyakininya, dikatakan oleh qalbu bukan oleh lisan, ya. Maka itu bagian dari iman, itu adalah iman. Kemudian amalul qalb. Amal al-qalb. Amalan qalbu. Amalan qalbu itu juga iman. Tawakal itu iman, dia amalan qalbu. Sabar itu iman, amalan qalbu. Raja, berharap pada Allah itu iman, amalan qalbu. Yakin akan terkabulnya doa juga iman. Itu amalan qalbu. Jadi qalbu itu bisa berucap dan bisa beramal. Berucap yaitu apa yang diyakini oleh qalbu, maka itu ucapannya. Amal qalbu, apa yang dilakukan oleh qalbu, maka itu adalah amalannya. Seperti sabar, yakin, berharap, ya, maka itu semua adalah amalan qalbu. Husnudzan itu amalan qalbu. Baik husnudzan kepada Allah atau husnudzan kepada sama muslim, amalan qalbu. Ya, kemudian lapang dada menerima kenyataan misalnya, atau ridha terhadap takdir, itu amalan qalbu. Ya, ridha terhadap takdir amalan qalbu. Adapun meyakini Allah yang mentakdirkan segala sesuatu, ini amalan atau perkataan qalbu? Ridha terhadap takdir itu amalan qalbu, ya enggak? Meyakini bahwasannya semua ini takdir Allah, itu amalan qalbu atau perkataan qalbu? Perkataan qalbu atau amalan qalbu? Perkataan qalbu, karena itu adalah keyakinan. Paham enggak di sini? Paham? Antum tahu, antum yakin Allah Ta'ala, antum yakin Allah Ta'ala keras hukumannya. Ini perkataan qalbu atau amalan qalbu? Enggak, antum tahu, yakin bahwasanya, antum ngerti, punya akidah Allah Ta'ala itu bisa membalas perbuatan antum. Itu keyakinan atau amalan? Keyakinan. Keyakinan. Antum takut akan balasan Allah, ini amalan atau keyakinan? Enggak, amalan qalbu. Berarti antum belum bisa membedakan antara amalan qalbu dengan keyakinan qalbu. Ingat di sini, keyakinan qalbu itu perkataan qalbu. Apa yang terbit resmi, official dari qalbu antum, dari suatu keyakinan, itu adalah perkataan qalbu antum. Adapun dari perkataan qalbu atau keyakinan antum tersebut terlahir nanti amalan. Amalan qalbu antum. Ini belum sampai ke amalan anggota tubuh, beda lagi. Paham ya di sini? Nih, ana ulangi. Anda tanya antum. Antum yakin enggak bahwasanya Allah Ta'ala bisa membalas perbuatan antum? Yakin? Ini keyakinan atau ini amalan qalbu? Berarti ini adalah perkataan qalbu, statementnya qalbu, officially statementnya qalbu, ya. Tapi kemudian antum takut amalan antum akan dibalas oleh Allah. Amalan buruk antum takut dibalas oleh Allah. Rasa takut ini keyakinan antum atau amalan qalbu? Nah, sini udah paham sih, betul. Oke, sekarang lagi. Antum punya keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa dalam menjawab doa antum. Yakin ya? Ini keyakinan perkataan qalbu atau ini amalan qalbu? Keyakinan, amalan qalbu, perkataan qalbu, oke? Nah, kemudian antum berdoa dan hati antum berharap kepada Allah agar dijawab doanya. Amalan qalbu, berharap agar dijawab doanya, amalan qalbu atau keyakinan? Nah, amalan qalbu itu semuanya berdasarkan keyakinan yang ada di qalbu. Ngerti enggak? Nah, Anda tambahin lagi. Nah, antum dizalimin, misalnya, antum dizalimin. Ya. Nah, antum meyakini bahwasanya Allah Ta'ala Maha tahu siapa yang zalim dan siapa yang dizalimi, dan Maha Kuasa membalas kezaliman ini. Ini keyakinan atau amalan qalbu? Keyakinan. Keyakinan. Antum yakin Allah Ta'ala bisa membalas. Ini keyakinan, belum amalan. Kemudian belum berdoa. Kemudian antum sabar terhadap kezaliman ini, karena antum yakin bahwasanya akan ada nanti. Sabarnya adalah amalan qalbu. Nah, gitu.
Ini belum berlanjut ke ucapan lisan, belum berlanjut ke anggota tubuh. Gimana? Sampai sini paham ya, Bre? Jadi qalbu, contoh lain. Misal. Antum yakin bahwasanya kalau antum husnudzon pada sesama muslim, bukan ke Allah aja deh, ke Allah dulu. Kata Nabi SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 3 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, beliau mengatakan, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai seorang dari kalian mati kecuali harus dalam keadaan apa? Husnudzan pada Allah. Husnudzan pada Allah. Ya. Baik. Di antara bentuk husnudzan pada Allah adalah meyakini bahwasanya amalan kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Oke ya? Oke, itu husnudzan sama Allah. Sekarang gini. Antum sedekah. Antum silaturahim. Ini kan amalan ya. Jelas ini amalan anggota tubuh, amalan lisan bisa juga. Antum sedekah silaturahim. Tapi orang yang antum sedekahin, ternyata dia berbuat buruk sama antum. Kesel. Ya. Sehingga antum merasa, aduh, saya udah berbuat baik, tapi kok saya malah di air susu dibalas ya air tuba gitu. Sakit hati gitu. Ya, rasanya nggak dihargain gitu pemberian antum. Namun di situ antum ada keyakinan dalam hati bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan antum. Ini husnudzan enggak sama? Ini suatu husnudzan? Apakah ini keyakinan Allah tidak menyia-nyiakan amalan antum? Ini keyakinan bukan? Berarti ini perkataan qalbu, hati. Berangkat dari keyakinan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan kita, amal kita. Berangkat dari itu kita yakin dan berharap bahwa Allah memang tidak akan menyia-nyiakan perbuatan kita. Yakin dan berharap tidak akan disia-siakan. Ini perbuatan hati atau cuman sekadar keyakinan? Amalan hati. Paham nggak di sini? Ya, begitu. Banyak orang, kalau kita berbuat baik sama orang, kadang kita yang disalahin gitu loh. Maksudnya kita udah berbuat baik, tapi malah orang itu menyakiti kita misalnya. Ya. Kadang kita berpikir ini nggak bakal, aduh manusia mah memang mengecewakan gitu kan. Tapi antum yakin Allah tidak akan mengecewakan. Nah ini keyakinan kan? Ini perkataan qalbu. Namanya perkataan qalbu itu iman. Nah qalbu kemudian beramal sesuai dengan apa yang dia nyatakan, sesuai dengan apa yang dia yakini. Qalbu itu beramal dengan apa? Saya husnudzan pada Allah. Bahwasanya Allah Maha melihat, bahwasanya Allah Ta'ala Maha mengetahui kebaikan saya dan Allah akan mengganjari kebaikan buat kebaikan saya. Merasa husnudzan, berbaik sangka pada Allah dan berharap pada Allah serta yakin nggak bakal dikhianati oleh Allah, ini amalan atau keyakinan saja? Amalan. Gimana, bisa dipahami nggak ya? Jadi qalbu antum itu bisa berkeyakinan dan bisa beramal. Begitu. Ya. Itu baru qalbu dan kerap kali amalan qalbu itu lebih dalam, lebih ablagh, lebih tinggi derajatnya dibandingkan amalan lisan atau anggota tubuh. Bahkan seluruh amalan lisan dan seluruh amalan anggota tubuh itu harus didasari amalan atau didasari atas qalbu, keyakinan qalbunya. Ya, makanya salat bisa kehilangan ruh ketika qalbunya itu tidak beramal di salat itu. Qalbunya itu sibuk beramal dengan amalan khayalan. Zahirnya salat, spirit dan ruhnya tidak ada. Ya enggak? Ketika seseorang beramal zahirnya saja dengan anggota tubuh, bahkan sampai dia mengucapkan Al-Fatihah secara otomatis pas lagi salat. Tapi qalbunya bukan beramal dalam salat. Qalbunya itu sibuk dengan keduniaan. Maka di sini qalbu memang punya keyakinan, tapi qalbu enggak beramal. Walaupun zahirnya anggota tubuh dan lisan beramal dalam satu rangkaian salat. Maka apakah salatnya bernilai? Enggak.
Enggak, tapi sah. Ya. Enggak bernilai tapinya. Karena ruhnya hilang. Secara fikih sah, tapi secara tazkiyatun nufus hilang. Begitu. Qalbu kita itu bisa beramal. Apa yang antum, segala kesabaran antum, segala bentuk berharapnya antum pada Allah, segala husnudzan yang antum pada Allah, segala takutnya antum pada Allah, segala mengingatnya antum akan dahsyatnya hari kiamat, segala kekhawatiran antum akan azab Allah, segala harapan antum agar diberkati oleh Allah, dan segala banyak amalan qalbu itu semua adalah amalan qalbu. Yang harus amalan qalbu ini bercabang, basicnya dari apa? Dari keyakinan, akidah dalam qalbu antum. Bagaimana antum bisa husnudzan sama Allah, beramal husnudzan sama Allah, kalau antum sendiri tidak punya keyakinan tentang Allah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bismillah. Sekarang nih misal, seseorang dalam hatinya nggak punya keyakinan Allah Maha Kaya. Kira-kira dia bakal berharap nggak sama Allah? Enggak. Karena nggak punya keyakinan Allah Maha Kaya. Yang punya keyakinan Allah Maha Kaya aja, nggak semua orang yang punya keyakinan Allah Maha Kaya berharap sama Allah, ya enggak? Sekarang kalau tanya orang-orang yang ke kuburan, yakin nggak Allah Maha Kaya? Mereka kan bilang Allah Maha Kaya, Allah pemilik langit bumi. Tapi mereka malah justru berharap masih ke mayit di kuburan. Berarti antara antara perkataan kalbu mereka dengan amalan kalbu mereka itu nggak sinkron. Gitu loh. Antum yakin, katanya yakin Allah itu Maha Kaya, katanya yakin Allah mengabulkan doa, tapi kok antum malah beramal kalbunya, tawakalnya ke selain Allah. Begitu. Sekarang pasien-pasien yang di rumah sakit lagi berbaring, apakah semua pasien itu mereka meyakini Allah yang menyembuhkan? Insya Allah gitu ya. Ya Muslim insya Allah gitu, meyakini itu. Tapi kan betapa banyaknya pasien yang mereka bertawakal sama dokter. Betul nggak? Zikir nggak? Nggak zikir. Dikit-dikit dok. Dokternya marah lama-lama karena dia panggil dok. Saya manusia pak, gitu katanya. Emang dok artinya apa dok? Ya, kalbun. Yes. Nah, dipanggil. Dikit-dikit, suster, aduh, wah, keluh kesah, subhanallah. Ya mana dokternya udah bilang, udah bu, tawakal sama Allah, Allah yang menyembuhkan. Iya saya tahu dok, tapi tetap aja tuh. Maka dia meyakini sesuatu, yaitu Allah Maha penyembuhkan, tetapi tidak sinkron dengan amalan kalbunya, yaitu tawakalnya bukan kepada Allah, malah tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah penting sekali untuk antum nanti melihat dan menyingkap rahasia-rahasia kalbu antum sendiri gitu. Antum meyakini Allah begini begitu, tapi kenapa antum enggak ke Allah? Nah itu muskilah. Ya seseorang ketika dia punya pernyataan tapi perbuatannya tidak sesuai dengan pernyataannya, muskilah. Masalah. Ya, maksudnya seseorang punya perkataan hati namun perbuatan hatinya tidak sinkron dengan perkataan hati, maka ini muskilah yang besar dalam hati, musibah hati. Ya begitu. Enggak sinkron. Lebih tidak sinkron, lebih buruk tidak sinkronnya dibandingkan dengan perkataan lisan yang berseberangan dengan perbuatan anggota tubuh. Faham di sini, ikhwan. Kita fisik ya. Nah, hati kan batin. Lisan dan anggota tubuh itu kan fisik, zahir, lahir. Nah, mana yang lebih buruk? Batin yang rusak atau zahir yang rusak? Dua-duanya buruk, tapi lebih buruk mana? Batin. Sekarang, kalau antum melihat misal saja, ana mengucapkan suatu kebaikan, tapi antum melihat perbuatan anggota tubuh ana di suatu ketika itu berseberangan dengan apa yang ana ucapkan kemarin. Antum akan mengatakan, wah ini Ustadz ini antara perkataan dan perbuatan nggak sinkron. Betapa buruknya gitu kan? Baik. Itu semua adalah hal yang sifatnya zahir. Yang mana itu masih lebih ringan daripada kita masing-masing. Kita meyakini dengan perkataan hati kita meyakini begini-begini, tapi amalan hati kita itu berseberangan dengan keyakinan kita gitu loh. Paham nggak? Kita yakin Allah Maha Kaya. Tapi kita minta-mintanya menyeror kidul. Tawakalnya, hatinya tuh lebih berkiblat pada nyeror kidul. Padahal kita tahu Allah yang
maha kaya. Ini jauh lebih buruk. Karena ini masalahnya kesyirikan udah, kalau kalbu ini masalahnya dekat dengan kesyirikan, berkegantungan kepada selain Allah. Ya, dan juga tentang akhlak-akhlak mulia yang sifatnya batin. Ya. Kalbu menyatakan bahwasanya sabar itu wajib. Ya. Ya. Sabar itu wajib. Tetapi kalbunya nggak mau sabar, padahal dia tahu sabar itu wajib. Nah, ini iman, semua ini iman, bagian dari iman. Iman berarti dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pertama qaulul qalb, yaitu i'tiqad, akidah, keyakinan itu. Yang kedua amalul qalb, amalan qalbu. Antum tadi bisa bedain kan qaul qalb, akidah apa, keyakinan qalbu dengan amalan qalbu? Clear ya insyaallah ya. Yang ketiga al-qaulu bil lisan, qaulul lisan, perkataan lidah. Itu termasuk iman juga. Selama itu memang ada syariatnya. Seperti antum zikir, amar ma'ruf nahi munkar, baca Quran, itu semua adalah iman. Ya, segala amalan lisan yang sahih adalah iman. Yang keempat yaitu al-amal bil arkan, yaitu perbuatan anggota tubuh. Antum salat, raf'ul yadain, mengangkat tangan ini termasuk iman bukan? Iman, karena ini amalan. Ya. Amalan. Kemudian apa lagi? Antum nulis suatu faedah atau ngetik suatu ilmu. Ini iman juga. Perbuatan ini adalah iman. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Salat secara komplit itu iman. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Kata ahli tafsir, artinya adalah Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Jadi iman di sini artinya salat. Dan salat itu adalah amalan qalbu, iya masuk. Amalan lisan masuk juga, ya enggak? Amalan anggota tubuh masuk juga. Jalan antum ke masjid untuk salat berjamaah. Gerakan jalan antum itu iman juga bukan? Iman juga. Dan itu perbuatan anggota tubuh. Sehingga semua ini bernilai pahala gitu loh. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman. Dan juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Taib. Bisa enggak seseorang? Ya, tentu taat dengan kalbu bisa, taat dengan lisan bisa, taat dengan anggota bisa. Bisa enggak seseorang maksiat dengan kalbu? Maksudnya kalbunya bermaksiat, bisa enggak? Ya bisa. Dengan lisan lebih bisa lagi. Banyak, zahir ya. Dengan anggota tubuh, iya itu jelas. Mencuri, jambret, itu jelas banget. Ini maksiat dan zalim. Dengan lisan, bisa juga. Ngomong jorok misalnya, bisa juga. Kemudian, dengan kalbu, nah, dengan kalbu kan dua tadi. Selagi tadi iman kita bilang, iman itu pertama pernyataan kalbu, perkataan kalbu, akidah, keyakinan, ya. Dan yang kedua amalan kalbu. Bisa nggak dua-duanya itu di dua sektor ini maksiat ada di kalbu dengan dua sektor ini? Bisa nggak? Yaitu seseorang meyakini sesuatu tapi itu maksiat. Bisa? Salah meyakini, ya bisa. Seseorang beramal dengan kalbunya tapi itu maksiat, bisa? Bisa. Ya. Misal maksiat dari segi perkataan kalbu. Ini bisa jadi dari segi keyakinan kalbu. Apa itu? Bisa jadi syirik, bisa jadi kufur dan lain-lainnya bisa. Seperti apa? Ragu misalnya. Ya, ragu akan Allah Azza wa Jalla atau ragu akan Islam. Nah, ini udah kufur ini. Syak, ini kufur. Ya. Jadi dia nggak punya keyakinan, bahkan nggak yakin. Kan lawannya ragu ya, lawannya yakinnya ragu. Ya. Atau dia tidak meyakini adanya azab kubur misalnya. Nggak percaya ada azab kubur. Ini perkataan lisan atau amalan perkataan hati atau amalan hati, tidak percaya ada azab kubur. Perkataan hati, keyakinan hati ya. Apakah ini maksiat atau tidak?
maksiat, bahkan khawatirkan bisa kufur kalau menurut sebagian ulama. Oke? Menganggap atau tidak yakin atau merasa bahwasanya surga dan neraka nggak ada. Ini perkataan kolbu atau amalan kolbu? Perkataan kolbu, keyakinan kolbu. Ini maksiat bukan? Maksiat, dan ini merupakan apa? Kekufuran. Enggak percaya adanya surga atau neraka, ini kufur, keluar dari Islam. Sampai dia kemudian taubat dari perkataan itu dan meralatnya. Dan sebagian ulama mengatakan yang seperti ini juga harus bersyahadat ulang, karena otomatis dia itu tidak percaya sama Allah dan Rasulnya. Dengan mengingkari adanya surga dan neraka itu sudah berarti seperti bersaksi nggak percaya sama Allah dan Rasulnya. Karena kan surga dan neraka itu sesuatu yang sudah dikhabarkan secara sering oleh Allah dan Rasulnya. Oke. Kemudian maksiat dari segi amalan qalbu. Mungkin, sangat mungkin. Bahkan segala kesyirikan itu berawal dari maksiat qalbu. Berawal. Iya. Seseorang itu tidak akan dia sujud ke kuburan kecuali memang di hatinya itu sudah ada amalan maksiat syirik di kalbunya. Makanya dia rela menundukkan diri ke kuburan. Begitu. Seseorang tidak akan memanggil dukun, pawang hujan, lara gombel, dan semisalnya, kecuali pasti emang udah ada kesyirikan di kalbunya. Begitu. Ya. Begitu. Dan seseorang tidak akan terbiasa, tidak akan tawakal kepada selain Allah, ya, sampai dia rela menggadaikan akhiratnya, ya, demi dunianya, karena dia betul-betul bertumpu pada dunia, melainkan sudah ada cinta dunia di hatinya, sudah ada kesyirikan pada dunia, tentang dunia di hatinya, ya. Hasad itu amalan qalbu, bukan? Hasad. Amalan, bukan keyakinan. Amalan. Tapi hasad itu berarti ada keyakinan juga dari hasad. Ada keyakinan rusak di balik hasad, ya kawan. Dengki di balik dengki. Apa di antaranya? Sebenarnya ada kecacatan akidah bagi orang yang dengki. Jadi dengki itu enggak sebatas akhlak hati doang, melainkan dia berangkat dari bibit awalnya, yaitu suatu keburukan mindset kalbunya. Orang yang dengki sebenarnya dia itu memiliki cacat dari segi akidah tentang kemahaadilan Allah dalam takdirnya. Ya. Kalau antum dengki, anda bilang dengki bukan hasad yang baik, ya. Kalau hasad yang baik itu seperti antum melihat hafiz Al-Quran, antum melihat orang yang berilmu, antum melihat orang yang bermanfaat hartanya, antum iri, pengen seperti mereka, tapi antum nggak mau kenikmat tersebut hilang dari mereka. Ini nggak masalah, ini nggak ada kaitannya dengan kecacatan akidah tentang takdir. Tapi kalau antum melihat seseorang kaya, subhanallah uangnya banyak, antum kesel dengan kenyataan ini, dan antum ingin berharap supaya kekayaan orang ini hancur, gitu misalnya. Ya, dan orang ini terjatuh di mata antum misalnya. Kalau antum pengen gitu, maka ini kan dengki. Berarti kan berangkat dari mana kedengkian ini? Berangkat dari antum tuh kurang yakin sama keadilan Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya. Sebenarnya ada sisi i'tirad, yaitu ada sisi antum menggugat Allah Azza wa Jalla, seolah-olah Allah itu nggak adil sama antum. Kok dia dikasih ini, saya nggak dikasih? Saya pengennya ini dihancurin aja biar sama saya atau di bawah saya. Maka ketahuilah hasad itu tidaklah dengki, hasad, hiqd tidaklah keluar dari qalbu kecuali dia ada kecacatan dalam masalah akidahnya dia tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Dia memang tahu Allah yang mentakdirkan, tapi mungkin hatinya kurang percaya akan hikmah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Begitu, ikhwan. Dan ini semua mencederai iman, jelas. Mencederai iman. Jadi antum harus tahu di tema ini, walaupun tadi agak berulang contoh-contohnya, tapi ini adalah skema Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam prinsip iman.
Sehingga antum mengenal iman antum. Antum mengenal apa yang antum lakukan. Antum mengenal apa yang antum yakini, amalkan, ucapkan, lakukan. Gitu. Ya. Kata bid'un adalah antara bid' wa situna syu'bah atau sab'una syu'bah. Ada sekitar 60 sekian atau 70 sekian cabang iman itu. Imatatul adza, ini yang paling ringan. Wa adnaha, iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Itu adalah iman yang paling ringan. Artinya menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang yang sedang berjalan, baik berupa batu, duri, barang bekas, sampah, dan apa yang berbau tidak sedap atau semisalnya. Itu adalah bagian dari iman. Itu adalah iman. Jadi kalau misalnya antum lagi jalan, kemudian antum temukan sebongkah batu yang mungkin akan membahayakan pengendara motor, mana antum singkirkan atau tambahin? Singkirkan. Ketika antum menyingkirkannya, ini adalah bagian dari keimanan. Sebagian ulama mengatakan, amalan seperti ini termasuk amalan yang tidak perlu niatan, sehingga tetap tercatat sebagai amalan soleh. Paham gak maksudnya? Hah? Amalan soleh asalnya innamal a'malu bin niat. Amal-amal tergantung pada niatnya. Ya. Kata para ulama, ada beberapa amalan-amalan yang tanpa niatan soleh pun maka Allah catat dia sebagai amalan soleh. Di antaranya, satu, imatatul adza 'anit tariq, memungut rintangan dari jalanan. Selama dia muslim ya. Kalau kafir enggak, ya kafir ujung-ujungnya ke sana, ke neraka. Di sini yang muslim. Ketika antum melewati jalanan, antum dapetin apa? Paku payung. Paku dan payung atau paku payung? Paku payung. Wah, ini paku payung ini kalau ada orang pakai swallow kena ini. Ya kan? Maka antum singkirin, bukan antum tebar, antum singkirin. Tebar nambah mungkinan kan? Ah, tebar aja lah biar bengkel di sana laku. Ah, ini ini tahawun 'alal itsmi wal 'udwan atau birru wat taqwa ya. Nah, kemudian antum ambil paku payung itu dan antum singkirkan tahu tempat sampah atau gimana. Mungkin spontan, antum nggak ada niatan lillahi ta'ala, nggak ada emang, ya manusiawi aja lah gitu lah ya. Maka kata para ulama ini termasuk amalan yang tidak harus antum berniatan amalan soleh dengannya. Sudah dapat pahala. Dengan dalil. Nabi SAW melihat seseorang berlalu lalang dengan sebuah kendaraan surgawi di bawah sebuah pohon yang itu beratus-ratus tahun nggak kelar-kelar itu, saking besarnya pohon itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dia di dunia itu menyingkirkan gangguan di jalanan. Zahirnya kata sebagian ulama, cukup dengan perbuatan nyingkirin gangguan di jalanan itu sudah menjadi tanaman, sudah menjadi investasi di surga. Gitu. Nah, kalau kayak gini berarti kan kembali sebaliknya. Bukan menyingkirkan, malah membuat gangguan di jalanan. Walaupun niatannya bukan maksiat, tapi bikin gangguan di jalanan, ya, maka ini dosa. Contoh, buang sampah sembarangan di jalan, ini dosa. Ya, tukang bengkel nebar paku di jalan. Siapa tahu yang nggak tubles bisa kena, gitu kan? Kemudian bikin galian, padahal nggak ada yang perlu digali, pengen aja. Iya, iseng gitu. Ya jelang akhir tahun lah gitu kan. Iya. Dan ngalangin banyak orang. Wah. Tadinya jalannya namanya Caman jadi Cemen. Nah, misal sesuai niatannya. Tapi kalau misalnya tidak ada kebutuhan, tidak apa, dan mengganggu seperti itu, makanya termasuk mengganggu, dosa. Bikin polisi tidur. Ya. Gitu.
tanpa izin Pak RT, tanpa persetujuan dari lurah dan semisalnya. Udah gitu bikin polisi tidur selebar gunung merbabu. Enggak kan, kalau dari pandang itu lama itu. Itu. Jadi nanti kalau ada mobil yang ininya ceper bawah, pas ke atas ini, ya udah jadi timbangan dia. Enggak ke depan, enggak ke belakang. Rodanya enggak nyangkut semua. Atau minimal kena itu. Kejeruk gitu kan. Nah, zalim. Kan ada standarnya itu bikin kayak gitu. Kalau memang pemerintah yang buat, itu keputusan pemerintah. Nggak bisa kita apain. Udah kita doain aja. Ya itu pemerintah yang buat kan nggak sembarangan juga pemerintah mah. Nah ini yang buat kan kadang swadaya, kadang individu. Swadaya mungkin masih bisa disetujui oleh RT atau RW atau gimana. Tapi kadang individu. Merasa kaya, merasa ini bikin polisi tidur. Iya. Nggak cukup polisi karena mungkin wibawa kurang, TNI tidur. Iya. Pertama-tama security dulu gitu ya. Iya, terus Satpol PP gitu kan. Iya, subhanallah. Ntar lama-lama PBB tidur lagi situ. Tuh lihat. Kadang kayak gitu tuh. Ada suatu jalan itu subhanallah, ada di dekat perumahan Jati dekat Pondok Gede itu apa yang dulu Fikih Asmaul Husna dulu Jati namanya? Rahayu apa? Perumahan itulah pokoknya. Tapi bukan di perumahan itunya, bukan dekat 8 bolanya itu. Anak dulu kan juga ngisi kajian di situ dulu, pernah pagi subuh, pernah dulunya juga pernah dulu. Itu ada yang kayak gunung merbabu itu. Lama gitu, polisi tidurnya lama tuh. Mungkin dari habis Isya sampai subuh kali tidurnya itu. Lama itu. Itu sampai duduk gitu. Padahal Supra makanya. Kena, subhanallah. Mau kenceng bahaya, mau kenceng terbang nanti anak. Mau lambat kena. Mau miring gimana bisa miring, iya. Iya, miring ya bisa ya, solusi ya. Tapi tetap kena kok itu. Karena ini lama itu. Turunnya lama. Mau anak turun terus anak giniin, dikira habis bensin nanti. Ya kan? Subhanallah. Itu anak yakin orang yang buat enggak benar itu, zalim. Ini kan gangguan di jalanan. Ondel-ondel wa akhwatuha itu ganggu jalanan. Iya. Dekat sini. Nah, kalau yang enggak ganggu jalan mungkin masih oke lah. Kalau ondel-ondel kan ijma ya, sepakat kaum muslimin bahwasanya itu ganggu jalan. Enggak, bahkan kaum kafir pun sepakat itu. Muslimin kafirin sepakat ini ijma, kita berijma konsensus ini ganggu jalanan. Iya. Di sini kan ada juga di Kalimalang. Istilah Kalimalang kan ya? Ada robot misalnya. Ya kan? Misalnya robot tuh. Itu seorang pria itu yang jadi robot itu. Seorang suami dan istrinya itu biasanya di ujung caman. Ya, ada ya. Anak-anaknya iya, itu istrinya pakai speaker dangdut. Suaminya robot. Semoga Allah beri hidayah bagi mereka ya, Mas. Semoga Allah beri hidayah, semoga Allah jaga anak mereka, kasihan. Suami jadi robot. Antum tanya aja. Pas dia belaga memperagakan kerobotannya gitu kan, pas lampu merah, antum ketok-ketok tuh robot, tok 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 tok. Bapak suami orang ya gitu. Iya. Istrinya lagi mangkal juga di tempat lain. Apakah itu ganggu jalanan atau tidak? Enggak sih. Menurut Anda sih enggak. Cuman masalahnya penghasilannya halal atau haram? Mungkinan haram. Karena dia mencari penghasilan di tanah yang bukan tempat mencari penghasilan. Enggak? Iyalah. Walaupun enggak ganggu, bukan masalah ganggu enggak ganggunya. Dia mencari lahan, mencari penghasilan, keuntungan di tempat yang sebenarnya masyarakat nggak boleh ngambil keuntungan di situ, ya enggak? Itu kan jalan umum, apalagi entah itu milik pemerintah jalannya misalnya, ya nggak boleh lah. Nah sekarang kalau antum bikin misalnya di perempatan yang Caman itu yang Kalimalang itu kan macet tuh biasa itu.
antum bikin di tengah-tengah warung. Ini bagus kan? Itu dosanya banyak banget itu. Dosa pertama bikin gangguan di jalan orang. Dosa kedua bikin marah orang. Dosa ketiga penghasilan haram. Ya, jadi membuat rintangan di jalanan itu dosa. Ya, termasuk juga naruh bubble gum atau yosan gum bekas mulut antum ditaruh di bangku. Itu ngeselin itu. Iya. Nah, ngeprank juga termasuk yang membuat gangguan. Ngeprank, apalagi pranknya benar-benar bikin orang kesel, nah itu dosa itu. Iya, bikin sumur misalnya tengah jalan. Terus di dalam sumurnya buaya. Ini bukan prank ini. Iya. Dan membuang sampah di jalan termasuk membuat gangguan. Ya. Dan juga apa yang nah ini berarti menyingkirkan. Tadi kan Anda bilang di antara amalan yang tidak wajib, tidak butuh, tidak harus dengan adanya niatan amal soleh, maka tetap amal soleh dia. Itu yang pertama, menyingkirkan gangguan jalanan. Walaupun antum gak niatan, tetap dapat amal soleh itu. Kedua, contoh lain, membantu atau menolong binatang yang kesulitan. Ya, itu juga bisa menjadi amal soleh. Selama tidak ada maksud ria atau apa, itu Allah Ta'ala catat itu. Contohnya adalah seorang pezina yang menolong anjing yang kehausan. Dengan effort, dengan upaya itu. Di situ tidak disebutkan bahwa pezina tersebut dengan ikhlas, nggak disebutkan. Cuma diceritakan aja sama Rasulullah SAW. Tapi effortnya itu menunjukkan dia nggak nyari apa-apa. Ya selain karena memang bantu. Gitu loh. Padahal ini yang dibantu siapa? Apa? Anjing. Dan Allah Ta'ala bersyukur pada orang ini. Lihat. Karena kebaikan orang ini. Maka kalau antum menolong binatang yang berhak ditolong. Ya kehausan. Itu termasuk amal soleh, kebaikan. Antum ngasih makanan kucing. Termasuk kebaikan. Iya. Apalagi kok kucing itu memang bermulazamah sama antum. Maksud mulazamah itu yaitu terus menetap sama antum. Maka justru antum berkewajiban untuk memberi makan kucing. Maka tanpa niatan ibadah antum ngasih makan kucing, maka itu insyaallah dapat amal soleh. Itu gitu. Itu di antara dalil-dalilnya itu. Kemudian di antara juga yang ketiga, yang amal tadinya bukan amal soleh, tapi ternyata dicatat amal soleh walaupun orangnya nggak ada niatan untuk itu. Yaitu orang yang cuma nyimak doang, nggak ada niatan apa-apa, pengen nyimak di majelis ilmu. Ya. Bahkan dia memang pengennya di situ tidur. Itu tetap tercatat amal soleh. Dapat. Nabi SAW ceritanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan fulan yang dia datang ke majelis ilmu, dia nggak ada niatan untuk ilmu, nggak ada, cuman dengar doang gitu, ngapain itu. Maka selama dia tidak mengganggu teman majelisnya, maka dia termasuk golongan mereka. Itu dapat. Nah itu. Ya. Jadi itu semua termasuk bagian dari iman. Ya, taib. Kemudian juga wal haya'u minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Al-haya yaitu sifat dan kesan yang timbul karena malu yang menghalangi seseorang dari mengerjakan hal-hal yang melanggar muru'ah, yaitu kehormatan diri. Muru'ah itu kewibawaan dan kehormatan diri. Ya. Itu al-haya, al-haya. Al-haya, menjaga kehormatan diri, al-haya. Itu termasuk bagian dari iman. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tadinya nggak ada kaitan dengan agama, namun bisa jadi diperlukan rasa malu untuk itu. Anak kasih contoh. Kalau ustadz misalnya jualan parfum, itu kira-kira menurunkan kehormatan enggak? Enggak kan? Makanya antum besok-besok beli parfum di Ana. Ana jualan parfum. Ada yang 15.000, 25.000, 45.000, bahkan ada yang ratusan ribu. Kan antum bilang sendiri, enggak menurunkan kehormatan Ana. Nah, Ana jualan parfum. Dan ini bukan di masjid sehingga Ana boleh dagang di sini. Ana bawa sampelnya juga kok. Bawa aroma sampelnya ada. Iya, masya Allah gitu. Iya, tapi ya lebih baik antum WhatsApp aja, bisa minta sama Pak Idrus nanti nomor Ana. Ya. Dan insya Allah tidak ada diskon buat antum, nggak ada diskon buat antum, nggak ada.
Itu kabar gembiranya. Nggak ada diskon, nggak ada bonus. Ya, sebelum antum beli itu yang harus antum ketahui. Nggak ada diskon, nggak ada bonus. Gitu ya. Tenang aja, nggak ada diskon. Ya. Nah itu. Tapi kalau misalnya seorang ustadz misalnya, misal dia misal menjual jus misalnya dan bakso, ya, apakah itu menurunkan kewibawaannya? Anda juga jual itu di Perumahan Wahana, insya Allah baru launching 1 Januari ini. Iya, hari ini baru launching. Insya Allah nanti suatu saat ada. Jadi antum tenang aja, kalau antum misal ke arah Jatimurni atau Perumahan Wahana, itu ada di Blok U, itu di situ ada toko anak 2, jus, herbal, madu, sama bakso, mie ayam ada di situ semua. Dan nggak ada diskon, nggak ada bonus, nggak ada. Antum boleh makan di situ, fadol. Lebih baik antum makan di situ biar kelihatan rame toko anak. Ya, gitu. Karena kan antum bilang nggak menurunkan kewibawaan, gitu kan? Iya. Bahkan anak juga jualan batik juga, koko juga jualan. Iya. Jadi kalau antum butuh batik sama koko, fadol. Bahkan anak juga sekarang udah punya tim untuk teknik AC. Jadi kalau misalnya besok antum misalnya butuh AC, itu anak ada teknisinya. Beneran. Dan ketika antum tahu gini, masih sama yang lain bukan mana, berarti antum subhanallah. Ya. Iya. Iya, berarti antum subhanallah, ya. Ana serasa sia-sia ngajar di sini. Ya. Nah, tapi ketika misal seorang ustadz jualan udah selesai, udah habis itu. Ada lagi sih sebenarnya, cuman kalau antum mau ngorek boleh anak buka lagi nih. Tapi udah cukup. Misal seorang ustadz jual rental gamebot misalnya. Ustadz sambil bawa rental gamebot. Terus dikerubutin anak-anak. Kira-kira ini menurunkan kehormatan diri enggak? Menurunkan. Oke. Enggak punya. Bukan usaha Anda soalnya. Karena menurunkan ya, jadi enggak punya, benar, Pak. Iya. Atau sewa rental PS misalnya. Kan enggak cocok itu. Enggak cocok, ya. Nah, seperti itu contohnya, ya. Gitu. Maka sifat malu ya menghalangi seseorang dari mengerjakan hal-hal yang melanggar muru'ah atau kehormatan diri. Dan juga masalah candaan, antara candaan ke murid dengan candaan ke istri, dengan candaan ke anak, dengan candaan ke tetangga, itu kan semua ada konteksnya. Ada konteks masing-masing. Antum kadang nggak bisa menyamakan antara antum bercanda sama teman satu kerjaan, satu usia, dengan candaan terhadap engkong-engkong yang bentar lagi wafat antum candain. Ya janganlah. Ya beda lah. Ya, semua itu ada ininya. Ada. Kadang antum bercanda pada istri antum, candaan yang nggak mungkin antum publish candaan itu ke siapapun selain istri. Ya. Karena kalau antum samakan candaan antum dengan istri dan candaan antum disamakan dengan itu dengan teman satu perusahaan, itu bisa berabe itu. Iya. Bisa gawat, bisa dilaporin nanti LGBT atau apa nanti kiranya. Ya kan? Nah, jadi ada beberapa hal. Kalau kita kontekskan di tempat yang pas, itu nggak masalah. Apalagi itu private. Tapi kalau kita perluas konteks itu, bukan pada tempatnya, maka ini berarti nggak punya rasa malu. Ya. Ada pertanyaan nggak, ikhwan, sampai sini? Ya, fadhol. Wah, assalamualaikum. Tadi telah disebutkan rangkaian iman Ustaz di dalam sholat, misalnya keyakinan hati bahwa sholat itu perintah dari Allah, terus lisan baca Al-Fatihah misalnya gitu, terus dengan takbir, ruku itu perbuatan. Nah, yang saya mau tanyakan itu amalan hatinya di dalam sholat itu ada tuntunan khusus apa? Contoh-contohnya seperti apa, Ustaz? Amalan hati dalam sholat gitu, sehingga biar kita tuh nggak menerawang kemana-mana gitu. Amalan hati yang paling inti dalam sholat itu adalah khusyuk. Itu khusyuk itu amalan hati yang tercermin di anggota tubuh,
Jadi khusyuk itu al-khudu' fil qalb, yaitu ketundukan di hati. Asalnya khusyuk adalah di hati kata para ulama. Namun dia juga tercermin di anggota tubuh, kelihatan khusyuk, merunduk. Ya. Namun yang paling inti khusyuk di qalbu. Ada orang khusyuk di anggota tubuhnya, tetapi qalbunya enggak khusyuk, makanya disebut oleh ulama sebagai khusyuk nifaq. Khusyuk kemunafikan. Jadi amalan yang paling besar di dalam salat dari segi hati adalah amalan khusyuk. Ya. Nah, berangkat dari khusyuk itu, seseorang kan gini, amalan qalbu itu kadangkala atau kerap kali amalan qalbu itu saling mengikat dan melazimkan satu sama lain. Dalam salat antum khusyuk sekaligus takut sama Allah, sekaligus berharap sama Allah, sekaligus cinta sama Allah, sekaligus tawakal sama Allah, sekaligus husnudzon sama Allah, sekaligus yakin sama Allah, sekaligus merasa khawatir akan azab Allah atau dan seterusnya. Itu kan semua itu saling mengikat satu sama lain, yang kemudian membuat kekhusyuan itu semakin bernilai. Begitu. Jadi seolah-olah khusyuk itu berakar atau dipondasikan dari hal-hal amalan lainnya ini, yaitu adanya tawakal, adanya takut sama Allah, adanya dan seterusnya. Ya. Begitu bisa tercipta khusyuk dengan adanya amalan-amalan qalbu itu. Namun ketika amalan qalbu itu enggak ada, antum enggak bisa khusyuk. Yang ada justru kan kadang-kadang seringkali misal seseorang kebanyakan mikirin dunia dan angan-angan panjang. Apalagi kalau lagi dapat banyak rezeki, itu orang tuh panjang pikiran itu. Ya. Nah, ketika orang pikirnya panjang, dia tuh agak lupa sama Allah, gitu. Amanah hatinya kurang. Lebih banyak mengharapkan dunia. Ya, makanya orang-orang yang cinta dunia, maksudnya orang-orang yang cinta dunia tidak bisa dipercaya kekhusyuan jasad mereka. Orang yang mencintai dunia, cinta dunia, tidak bisa dipercaya kekhusyuan jasad mereka, baik dalam sholat atau di luar sholat. Itu yang masih sholat. Yang nggak pernah sholat, antum jangan percaya dengan kekhusyuan dan keteduhan muka mereka. Sekarang itu banyak tampil di mana-mana itu, di jalan-jalan, muka-muka yang seolah-olah khusyuk. Sholat di mana mereka? Dan semua yang seperti itu semua cinta dunia, mencari jabatan, mencari posisi, mencari kehormatan, mencari dunia. Apakah yang seperti itu membuat sholat itu khusyuk? Enggak. Makanya ketika melihat beberapa orang-orang seperti ini kemudian mau khusyukkan sholat, susah dipercaya. Ya kita bagaimana mau husnudzon sama yang seperti ini ketika memang menampakkan diri sebagai cinta dunia, pecinta dunia. Susah khusyuk dalam sholatnya. Yang kepikiran apa? Perolehan suara berapa, ini gimana? Gimana bisa khusyuk? Dan itu amalan yang paling besar tuh khusyuk dalam sholat. Tapi itu harus didukung dengan amalan-amalan tadi. Antum nggak bisa khusyuk dalam sholat kecuali antum ada keyakinan pada Allah, cinta pada Allah dan seterusnya. Ya begitu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakallahu. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.